Oke teman-teman, kita akan memulai. Jadi ini sebagai gambaran. Jadi Anda dalam belajar, ini banyak banget yang sudah ada 5 halaman, mungkin besok juga akan nambah. Jadi pada prinsipnya apa yang ada di sini hanya sebagai guideline, karena tiap hari itu beda, soalnya beda. Jadi teman-teman harus menyiapkan diri, bisa jadi soal itu beda-beda. Tapi mungkin saya bilang mungkin 60% sama lah itu ya, karena kasus ya. Banyak kasus, jadi 90% sama, tapi sisanya ini yang bervariatif ya. Jadi tema-temanya yang akan muncul ya, nanti akan saya jelaskan juga wawancara ya. Tunggu aja sampai di sini juga nanti, termasuk bagi teman-teman bagaimana mendapatkan kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tinggi, nanti juga akan saya jelaskan. Ya, akan saya jelaskan. Kita satu-satu dulu, dan ini catatan ini akan saya share kepada teman-teman. Setelah selesai tapi dah ya. Sebenarnya wawancara pun sudah dibahas kemarin. Ya. Oke. Yang pertama, kita TAK halusinasi, coba nanti saya cek ulang apakah sudah ada di mind map atau belum untuk TAK, kemudian TAK HDR, ya semua TAK bunuh diri, melukai orang lain juga sudah ada ya di ini. Ya bagi teman-teman gambaran saja, berarti nanti tinggal ditulis saja ini gitu ya. Karena materinya sudah saya berikan di di main map sudah saya berikan, dan teman-teman yang akan ujian besok, yang udah ujian besok kan sudah saya bekali juga dengan yang kalau keperawatan Anda cukup baca materi kunci tolong dibaca supaya gampang dalam kasus, karena mungkin 40 sampai 60% adalah kasus ya, itu merupakan bagian yang penting ya, Jadi baca materi kunci. Bagi yang teman-teman yang belum tahu materi kunci, nanti saya share ulang. Kemudian untuk kalau perseptor dan mentorship itu untuk D3, untuk S1. Kalau komunikasi terapeutik sudah ada di semua D3 dan S1 itu ada semua. Kemudian pasti berduka juga ada semua di D3 maupun S1. Kemudian MTKP juga ada di dua-duanya, perawatan keluarga, perawatan komunitas juga keluar. Ini akan saya buang aja ya, supaya kalau sama ngapain ditulis sama gitu ya. Mungkin nanti akan saya edit dulu, mungkin nanti malam atau jam 10-an saya share ulang. Walaupun yang mentahnya saya share ulang aja supaya Anda yang mau ujian besok tidak menunggu ya. Kemudian preoperatif kapan dilakukan puasa, mungkin apa persiapannya, apa jenis operasi elektif atau non elektif. Kemudian promkes untuk keluarga, berarti kan sedikit, itu menggunakan apa, bisa diskusi, bisa konseling dan lain sebagainya. Oksigenasi selalu tiap hari keluar. Catat oksigenasi selalu keluar, baik berupa kasus maupun pemberian oksigen. Jadi SOP pemberian oksigen mohon dicek ulang. Kemudian kalau manajerial dan kultural itu kemarin ada terkait perbedaan agama. Kalau yang sosiokultural kita sudah tahu semua bahwa jawabannya sangat setuju, tidak setuju. Mind map-nya pagi-pagi sudah saya berikan di grup ya, Bagaimana mendapatkan nilai tinggi, dan yang subhanallah gitu ya, bahwa ada teman kita yang memang sosiokulturalnya dapat 100, kemudian manajerialnya dapat 86 kalau nggak salah. 86. Bagus, terus wawancaranya dapat 36. Luar biasa itu ya, luar biasa.
Ya, saya sudah tanya-nanya sama dia gimana caranya. Ya, dia hanya bilang itu yang diomongin coach katanya, itu yang saya jalanin aja seperti itu. Dan ternyata beberapa orang juga waktunya dia disiplin dengan waktu yang saya berikan, dimana soal diupayakan walaupun tidak menjadi aturan gitu ya, diupayakan bahwa 80 maksimal 80 meter itu apa untuk teknis, sisanya untuk sosiokultural, kemudian manajerial sosiokultural, dan kemudian wawancara. Nah, kalau wawancara katanya kepemimpinan. Jadi wawancara itu diwawancara, oke, saya share ulang, ya saya. Kalau di manajerial, ingat teman-teman, di manajerial saya selalu mengatakan bahwa manajerial itu berfungsi bagaimana kita menjalankan, karena Anda adalah sebagai orang yang memimpin dan menjalankan organisasi. Jadi kuncinya adalah pilih jawaban yang paling menguntungkan organisasi. Pilih jawaban yang paling menguntungkan organisasi, di map-nya sudah saya berikan. Kemudian kalau sosiokultural itu terkait dengan bagaimana Anda sebagai perekat bangsa. Jadi sebagai perekat bangsa. Contoh misalnya gini, dalam sebuah daerah itu ada konflik horizontal, kemungkinan konflik horizontal. Maka Anda itu tidak bisa tinggal diam bahwa Anda harus menjadi pemersatu, Anda harus menjadi orang yang mendamaikan orang yang mau berkonflik. Itu di sosiokultural. Jadi kalau misalnya pilih, tolong dimatikan ya. Pilih jawaban-jawaban, ya. Pilih jawaban-jawaban yang itu menunjukkan bahwa Anda sebagai penjaga toleransi, penjaga persatuan, penjaga etik, penjaga Bhinneka Tunggal Ika, ya, dianggap pluralisme. Itu kuncinya di sana. Jadi pilih jawaban yang menjadikan bahwa Anda itu adalah orang yang menjaga, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Contoh misalnya kayak gini. Di daerah Anda itu ada orang yang sedang menyelenggarakan upacara keagamaan dan bau. Mohon untuk teman-teman yang mau ikut, silahkan dimatikan mic-nya dulu, cek dulu. Nah, lupa gua lagi. Di daerah tempat Anda bekerja, Anda bukan orang pribumi, bukan orang asli daerah sana, dan di sana ada orang yang akan mengikuti keagamaan, misalnya upacara keagamaan. Nah, Anda sebagai ASN, Anda adalah perwakilan negara. Maka apabila Anda diundang, Anda harus hadir. Karena negara, Anda adalah perpanjangan tangan negara. Kalau diundang harus hadir. Kalau ada kebutuhan masyarakat, Anda harus hadir. Kalau ada, Pak Luluk silakan mengacungkan tangan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sosiokultural Anda harus menjadi jembatan kebersamaan negara, jembatan masyarakat ya. Di sana fungsinya ya. Kemudian untuk wawancara, wawancara itu terkait dengan integritas dan moralitas. Wawancara itu terkait dengan integritas dan moralitas. Misalnya, contoh, pada saat teman-teman di tempat bekerja Anda, mereka biasa mengambil pungutan dari klien sebesar sekian persen, misalnya. Maka apa yang Anda lakukan? Misalnya ya,
Anda mengikuti aturan yang ada di sana, Anda tidak melakukan. Nah, karena yang dinilai adalah integritas, maka Anda harus sesuai dengan orang yang memiliki integritas. Ya, tidak boleh bohong, harus jujur. Ya, kemudian mau secara moral Anda tidak boleh cacat, misalnya tidak boleh korupsi, harus sesuai aturan, sesuai disiplin, mau bertanggung jawab, itu diwawancara. Karena diwawancara hanya diwawancara itu menguji integritas dan moralitas. Itu kuncinya di sana. Tapi kalau saya disuruh menjelaskan bagaimana soalnya atau soal-soalnya disebutkan, banyak banget variasinya gitu. Tapi kuncinya yang Nana pegang adalah bahwa di wawancara itu untuk melihat mana yang paling menunjukkan memiliki karakter integritas dan moralitas tinggi. Itu saja wawancara kuncinya. Kemudian peran perawat tentunya ada perawat di komunitas, peran perawat di keluarga, perawat di pelayanan kesehatan lainnya. Tentunya ada yang dari mulai pemberi pelayanan sampai dengan peneliti. Tentunya Anda tinggal melihat ya. Kalau di wawancara, integritas itu menyeluruh tidak hanya di tempat bekerja kita. Bisa itu kasusnya di masyarakat, bisa di tempat kerja, itu bebas kalau wawancara. Tapi kalau integritas di manajerial itu pasti di organisasi. Itu bedanya. Jadi kalau di wawancara integritasnya lebih luas dibanding di manajerial. Kan barusan sudah. Saya ulangi contoh lain misalnya. Contoh, pada saat pemimpin ataupun pada saat masyarakat melakukan oh ini malah bukan ini dah. Contoh, mumpung ingat dah. Misalnya gini, yang kultural nih, nanti wawancara nih, mumpung ingat yang kultural. Pada saat Anda baru pulang dari sebuah kota, misalnya Anda baru pulang, baru datang ke rumah, tiba-tiba, oh ya bisa juga ke wawancara. Tiba-tiba Anda tiba-tiba, oke wawancara ya berarti. Pada saat Anda baru pulang dari luar kota, Anda merasa capek dan Anda perlu istirahat. Tapi pada saat itu, masyarakat sedang melakukan kerja bakti, misalnya. Kerja bakti, apa yang Anda akan lakukan? Ya, sebagai orang yang memiliki moralitas yang tinggi dan orang yang berintegritas sebagai masyarakat, maka Anda akan ikut serta dengan senang hati bekerja, walaupun Anda merasa capek. Itu kuncinya di sana. Kalau dimasukkan ke kultural, maka di kultural itu sudah ada jawabannya. Maksudnya begini, pada saat Anda baru pulang dari pekerjaan dari luar kota, di ruangan di kampung Anda itu ada kerja bakti. Maka pada saat itu karena Anda capek, maka Anda minta izin kepada RT misalnya, kepada masyarakat untuk tidak ikut serta. Nah itu kalau Anda dilihatnya sebagai ASN, maka pernyataan tersebut itu tidak boleh bahwa Anda itu harus bekerja dengan stakeholder, dengan masyarakat. Maka jawabannya itu sangat tidak setuju. Walaupun bagaimanapun bahwa Anda harus bergaul dengan masyarakat, apapun kondisinya, gitu ya. Jadi tidak ada alasan Anda capek dan lain sebagainya. Itu di kultural. Jadi kalau kultural kan pernyataannya sangat setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Maka jadi tidak ada alasan bahwa Anda harus menjadi pemersatu, harus ada di tengah-tengah masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan. Itu kuncinya di kultural. Kalau wawancara itu sama persis seperti di manajerial,
tapi bisa lebih luas. Nah, tentunya dipilih itu mana yang memiliki integritas dan moralitas. Itu saja sih kuncinya. Oke. Kemudian peran perawat ada 2 kali ya, peran perawat. Oke. Kemudian fase berduka, silahkan masuk ke berros yang tadi atas sudah ya. Oh iya. Fase berduka, silahkan ke berros dan itu yang 5 karena yang digunakan ternyata masih 5. Ini jenis-jenis keluarga, nuclear family, kemudian keluarga besar dan lain sebagainya. Kemudian fase dari mulai prainteraksi, kemudian perkenalan, ada orientasi, kemudian kerja, ada terminasi. Tolong itu harus dan wajib paham, ya, wajib paham. Kan tadi kalau tidak salah ada penjelasan kalau misalkan pra itu misalnya Anda melihat keyakinan diri, bagaimana saya udah siap belum, lihat apa tujuannya. Kalau perkenalan misalnya apa, mengenalkan di awal-awal, kemudian setting tujuan, terus kemudian validasi di orientasi, kemudian kalau di kerja mulai apa yang dilakukan, intinya di fase kerja. Kemudian case surveillance dan case finding ini untuk S1. Untuk S1 case finding yang aktif dan pasif itu sudah saya jelaskan kemarin. Nah, apa ya? Nanti lagi ya. Untuk yang mau lihat dari nomor 1, nanti kan ini dikasihin. Masa saya harus dari nomor 1 lagi? Nanti aja kan ini mau dikasih juga. Kemudian case finding PKP di atas sudah ya. Kemudian SBAR ya, SBAR itu juga sudah saya yang sama aja, surveillance juga sama, finding juga sama. Surveillance itu survei, nonton survei. Nanti saya coba cek ininya, mapnya sudah ada belum. Kemudian tebak juga sudah saya jelaskan, tulis, baca, dan konfirmasi. Ini kalau tebak itu pada saat menerima laporan dari ruangan melalui alat komunikasi. Nah, Anda harus tebak. Ya, kalau SBAR itu misalnya operan atau melaporkan kondisi pasien itu pada semua tenaga kesehatan ya. Kemudian kekuatan otot wajib, diagnosa keperawatan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana sih yang paling sulit menentukan prioritas? Tadi ada pertanyaan yang nggak saya jawab gitu ya, karena sudah saya menjelaskan sebenarnya. Tapi akan saya jawab di sini. Diagnosa keperawatan itu terdiri dari PES atau PE, ya, problem etiologi. Nah, dari mana menentukannya? Ada 3 cara menentukannya. Yang pertama, ada cara triknya itu ya. Yang pertama adalah Anda bisa melihat apa keluhan utama. Keluhan utama biasanya menjadi masalah dan masalah menjadi diagnosa. Itu. Kemudian yang kedua, dilihat dari mana data mana yang sering muncul. Data mana yang sering muncul. Ya, data mana yang sering muncul. Dan yang ketiga adalah cek oleh Anda ini terkait dengan prioritas ya, mana yang paling penting untuk pasien tersebut. Itu juga cara-caranya sudah saya buatkan di materi kunci, silakan dibaca ya. Sudah saya mungkin udah bukan di sini, di grup WA kayaknya. Saya ikut grup WA orang-orang, bukan grup saya ikut aja, diam aja, melihat-lihat gitu ya. Ternyata mereka kesulitan untuk menentukan diagnosa dan masalah. Ya, kalau masalah berarti masalahnya tinggal coba baca materi kunci. Itu aja. TAK halusinasi tadi sudah, perseptorship, mentorship. Nanti saya cek ulang materinya, saya kirim ulang kalau memang belum, saya kirim ya. Syarat-syarat jadi mentor, syarat-syarat harus langkah-langkah jadi perseptor dan lain sebagainya. Ada artikelnya di saya, tapi saya lupa kasih atau belum. Nanti saya coba cek lah ya. Komunikasi terapeutik sudah bosen,
Sudah bosan. Saya ini juga MKP juga. Sudah luka bakar, jangan lupa rule of nine. Cara menentukan cairan, jumlah cairan, ingat. Ada rumus macam-macam tergantung rumusnya, ada tergantung permintaannya. Apakah pemberian cairan itu yang 8 jam pertama, 16 jam pertama, atau yang 8 jam, 8 jam, 8 jam. Tergantung. Anda diminta oleh soal apa? Utama di ujian, utama dan prioritas sama. Di ujian itu prioritas dan utama sama. Di ujian itu sama saja. Mana tadi ya? Luka bakar. Fase kehilangan tadi sudah. Nah, baru saya close ya. Keperawatan komunitas tadi juga sudah. Perkesmas. Ya, Perkesmas itu dimasukkan juga. Materinya sudah ada. APD level 1, 1A, 1B. Sampai dengan, saya tidak tahu keluarnya itu apakah level berapa, saya nggak ngerti. Belum ada kabar. Kalau tidak salah, apa ya tadi ya? TBC ya, yang keluar. Kalau TBC berarti airborne. Airborne itu level 2 ya. Airborne level 2. Oh iya bener kan? Oh, ternyata ada yang nanya. TB, oke. TB komunitas. Oh, berarti airborne kan? Pokoknya airborne itu minimal 2 deh. Kecuali yang tiga itu adalah COVID itu, COVID, SARS, dan lain sebagainya. Itu yang shaper itu yang baru 3. Kemudian bentar-bentar mana itu tetes balan cairan. Tetes balan cairan kemarin pernah dibahas, nanti kita bahas lagi kalau gitu. Saya cek ulang ya. Apa yang oh ya, dari atas dulu deh, dari atas dulu. Bos minta jam gimana? Oke, saya berikan contoh gini. Saya berikan contoh lagi dah. Oke. Ini ada BB-nya itu 50. BB 50 kg supaya gampang, supaya Anda cepat paham. 50 dengan luas luka bakar adalah 20%. Berapa kebutuhan cairan untuk 16 jam? Silakan dikerjakan. Ada yang bertanya. Ada yang sudah? Oke, saya cek dulu teman-teman apakah sudah sambil jauh. Oke. Nah, gini. Rumus menurut rumus Baxter adalah 4 kali BB kali LB. Ya, 4 kali BB kali LB. Nah, sebentar teman-teman ya. Sebentar. Nah, itu rumusnya. Jadi Anda tinggal memasukkan ke sana, tinggal masukkan aja. Karena gampang kan? Anda tinggal masukkan ke sana. Nah, Anda tinggal masukkan, berarti tinggal 4 kali BB-nya 50 kali LB-nya 20%. Maka Anda tinggal 200 kali 20. Berarti kan 4.000. Nah, klausanya adalah kalau Anda menggunakan yang 18 dan 16 maka 8 jam pertama itu 50%. Kemudian 16 jamnya sisanya atau 6 plus 16 jamnya juga 50%.
50, 50, mana sih? 50%. Nah, seperti ini pembagiannya. Berarti dengan menggunakan ini yang ditanyakan tadi kan 16 jam, berarti 50% dari 4.000, berarti 2.000, gitu ya, 20 ml. Itu untuk 16. Bagaimana tadi kalau misalnya yang kedua yang ditanyakannya misalnya dan misalnya ditanyakan juga di sini misalnya 8 jam ketiga misalnya 8 jam ketiga berarti ini rumusnya menggunakan 8 jam plus 8 jam plus 8 jam. Itu menggunakan ini rumusnya. Ya, menggunakan ini. Berarti 8 jam pertama sama 8 jam pertama itu 50%. Nah, kemudian 8 ada yang mengatakan 8 jam kedua adalah setengah, gitu ya. Setengahnya dari 50%. Makanya kalau saya nggak setengah deh, kalau saya itu langsung 25% aja. 25%. Mas, karena seperempatnya. Kemudian yang 8 jam lagi, 8 jam ketiga, itu juga sama. Berarti 25%. Kita tinggal, berarti kalau dengan menggunakan rumus ini, 8 jam pertama, pertama adalah 2.000, ya, 8 jam kedua berarti setengahnya 25%, jadi 4 setengah 25%-nya berarti seperempat, jadi 4 dibagi 4 jadi 1.000, ya, 25% kan 1.000 juga. Kemudian 8 jam ketiga juga itu juga 1.000, itu ya. Itu tergantung rumus mana yang diminta oleh soal. Soal minta rumus yang mana atau minta yang mana. Jadi kita belajarnya semuanya. Begitu. Ini khusus untuk cairan resusitasi. Nah, itu ya. Mudah-mudahan sudah selesai. Mudah-mudahan ada yang tanyakan sampai sini. Ada yang tanyakan sampai sini. Dok, coach izin nanya. Ya. Ini coach kalau misalnya untuk tetesan infus ya coach. Kalau misalnya di soal itu ada faktor tetesannya 20. Kita menggunakan rumus yang 7 tetap yang 7 atau faktor tetesannya diganti coach? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan ulangi. Ini nanti ada orang yang nggak paham. Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Malah dihapus. Bentar. Saya jelaskan rumus dulu. Pakai biru ya. Pakai biru. Mana? Sudah tulisan pakai biru. Nah, untuk rumus. Catatan rumuskan dulu. Rumuskan dulu ya. Rumuskan dulu catatannya adalah hanya digunakan untuk makro dan mikro. Itu kan dulu ya. Jadi kalau makro dan mikro kan berarti kan 20 tetes per menit, 20 tetes per mili. Kalau mikro 60. Jadi rumusnya bagaimana rumusnya? Jumlah cairan ini makro ya, dibagi 500 dikali 7, mana kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. Lama pemberian. Kemudian kalau ini saya tambahin, ini makro.
makro. Tuh. Kemudian yang mikronya gimana yang mikronya? Yang mikronya sama. Ya, saya coba kopas deh. Ada orang malas di sini. Ini kenapa makro itu dua satu di sini kalau mikro. Mikro di sini mikro. Kenapa satu? Mikro ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan rumus ini, kalau dijelaskan bahwa faktor tetes 20 dan untuk mikro faktor tetes 60. Bagaimana kalau dijelaskan misalnya di luar itu Anda tetap menggunakan jumlah cairan dikali faktor tetes gitu kan, dibagi lama pemberian, jam pemberian, jam kali 60. Itu kan. Jamnya berapa? 3 kali 60. Itu dalam tetes per menit. Satuannya adalah tetes. Gute. Ya, tetes per menit. Satuannya gitu. Jadi kalau Anda faktor tetesnya adalah 20, maka Anda gunakan rumusan dulu. Jadi kalau lebih dari atau kurang, atau faktor tetesnya ada 15, faktor tetes 24, Anda gunakan yang lama. Oke, ya, seperti itu. Mudah-mudahan dipaham sampai sini. Silakan kalau ada yang nanya. Nah, ini nomor 17. Mau tanya, Coach. Oke. Itu silakan. Misalnya kan, Coach. Oh, sudah benar. Sisa cairannya 1000. Nah, faktor tetesannya 20, Coach. Itu kayak mana, Coach? Masukin aja langsung ke rumus. Waktunya berapa menit? Berapa jam? Atau soal gitu? Iya. Ini sudah ditulis, tulis dulu. Rumusnya tulis. Yang ini tulis dulu. Setelah ini saya berikan soal. Sudah yang sisa 1000. Ya, bentar, Bu. Sabar. Ini ditulis dulu soal, ini ditulis dulu rumusnya. Takut ada yang belum. Kalau nggak di screenshot. Oke, Coach. Oke, udah ya. 1, 2, 3, boleh screenshot. Oke, kalau sudah, saya akan hapus masalahnya. Bukan hapus. IWS sudah saya berikan tadi ininya ya. Di grup, di grup ya sudah saya berikan. Materi ini. Oke. Sudah ya ini? Sudah di ini? Oke. Nah, baru kita ke soal deh. Soal yang ibu dulu, karena ibu tadi jumlah cairan berapa, Bu? Sisa cairan, jumlah cairan 1000, Coach. Sisanya? Dia kan berapa kemarin tanya? Sisanya sekitar 500. Oke. Ini saya pakai soal saya aja ya, maksudnya ya, ini ya. Seorang laki-laki dewasa diberikan cairan misalnya 3000 kan ya, untuk 3000 ml ya, untuk 24 jam. Oke. Setelah 16 jam tersisa misalnya 1000 ml misalnya gitu ya. 1000 ml. Nah, berapa tetes per menit? Gitu ya. Soalnya seperti itu. Tapi ingat bahwa pemberian 3000 ini untuk 24 jam. Ya kan? Ini untuk 24 jam. Setelah 16 jam tersisa 1000 ya.
Berarti artinya 24 dikurangi 16 adalah tersisa waktunya adalah 8 jam. Gitu kan? Begitu. Berarti Anda tinggal masukkan, sudah jelas bahwa faktor tetesnya 20, maka Anda tinggal masukkan aja jumlah cairan, rumusan dulu tadi, berarti kan 1000 dibagi 500, dikali 7, dikali, tadi ingat 24 dibagi lama pemberian berarti 8 jam. Karena tadi kan 16 jam, ya 16 jam. Berarti lama pemberian tinggal 8 jam. Maka Anda tinggal 2 dikali 7 dikali 24 bagi 8 itu 3. Jadi 6 kali 7. 6 kali 7 sama dengan 42. Itu ya, 42. Jadi untuk 8 jam, tetesan per menitnya itu adalah 42 tetes per menit. Gitu. Itu soalnya itu ya Bu ya, maksudnya Bu? Iya, Coach. Tapi itu kemarin, Coach, dia ada faktor tetes 20, Coach. Ya, di sini kan tadi kita menggunakan rumusan dulu itu hanya digunakan untuk faktor tetes 20. Jadi kita nggak usah hitung lagi faktor tetes 20. Kan udah jelas kan rumusan dulu untuk yang 20. Oke, kita hitung dengan berdasarkan rumus ini, Bu. Rumus yang lama. Coba, rumus lama kan gini. 1000 kali 20, gitu kan, faktor tetes kan? Dibagi 8 kali 60, kan gitu kan? Iya. Betul? Nah, berarti sekarang mana yang bisa dirubah nih? Ini 1. Ini 1. Jadi 1000 kali 1. Dari mana 1? Sama-sama dibagi 20. Ini dibagi 20, ini dibagi 20. Ya. 3. Itu kan, dibagi berarti ini 8 dikali dibagi 20, 3 kan? Iya, Coach. 3, berarti sama dengan 1000 dibagi 24 ya. 32. Jadi berapa tuh? Silakan kalkulator. Berapa? Ya penasaran gua. 8 kali 3, 24, Pak. Hah? 8 kali 3, 24, Coach. Oh iya, tadi udah bener ya? Asem dah. 1000 dibagi 24. Ya. Malah saya dikali, 400 gede. 24. Berarti 41,6 kan? 41,6 ya. Dibuletin jadi 42. Bener ya? Oke, Coach. Yang pakaikan dulu ini langsung 42. Kalau yang yang biasa itu 41. Betul. Kenapa kanduru lebih besar? Karena sebenarnya ini adalah 9,64 sebenarnya. Tapi gua buletin pusing dan hitungnya kalau 6,94 itu pusing hitungnya. Makanya gua buletin jadi 7. Ya, makanya yang gandul lebih gede. Gitu ya. Clear ya Bu ya sampai di sini? Clear, Coach. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Coach, izin Coach. Oke. Itu mengenai FR kisi-kisi perkesmas itu mengenai apa, Dok? Belum saya cari ya. Mengenai peraturan kesehatan masyarakat atau gimana, Coach? Ya, nanti saya coba cek ulang ya. Nah, ini materi yang dulu hitung-hitungan ini. Nanti saya perjelas, saya coba cek korek-korek lagi ya. Perkesmas ya. Oke, untuk yang cairan gimana? Untuk cairan aman. Aman. Yang lainnya. Clear, Coach. Oke, saya cek dulu ya, teman-teman.
Untuk luka bakar, karena luka bakar ada, ya. Luka bakar, Coach. Luka Oke. bakar, Coach. Kita masuk ke luka bakar Jangan dulu ya. satu mic dong, teman-teman. Oke, ada yang mau tanya bagaimana volumenya. Oke, berarti ini sudah clear. Saya hapus ya, teman-teman. Kalau misalnya imunisasi sesuaikan dengan IDAI dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, cek di sana. Gak usah ngurutin Minmap, kadang-kadang saya ngantuk juga bikinnya. Saya hapus dulu ini. Oke, ada seorang soal cairan. Cairan luka bakar. Tadi sudah sebenarnya. Oke, luka bakar, ulangi lagi berarti misalnya variasinya pasien mengalami luka bakar di dada dan kaki atau perut lah, supaya gampang ada intinya. Sekarang kan belajar perut misalnya dengan BB 60. Berapa kebutuhan cairan 24 jam. Nah gitu ya, biasanya gitu. Kalau nanya kebutuhan cairan 24 jam. Oke. Satu, berapa kebutuhan cairan 24 jam. Yang kedua, berapa kebutuhan cairan 8 jam pertama. Kemudian 3, berapa kebutuhan cairan 16 jam selanjutnya. Jawabannya adalah ini. Jawab. Silahkan Anda bantu jawab juga. Jawabnya adalah rumus Dexter 4 kali BB kali LB sama dengan 4 kali mana tadi? BB-nya 60 itu perut dan dada berarti 18. Berarti tinggal ngitung itu kayak gitu. Berarti berapa persen ini? Nah, tinggal dihitung ya. Berapa? 4 kali 60 kali 18. Jadi 4.320. 320. Itu untuk per 24 jam. Gitu ya. Ini yang pertama. Bersatu. Mililiter, satuannya mililiter. Bagaimana untuk 8 jam? Nomor 2 adalah jumlah cairan total dibagi 2 sama dengan 4.320 dibagi 2. Berapa jadinya? 2000 berapa? 160 ya. 2160 mililiter per 8 jam. Kemudian yang ketiganya jumlah cairan total sama dibagi 2 lagi. Kan 50% kan sama berarti 2160 sama ya. Per 16 jam. Anda kalau misalkan nyari tetesan tidak masuk ke rumus yang tadi. Nah, tinggal gitu saja sih. Itu ya. Kemudian kalau Anda lihat mau dihitungnya rumusnya 88, berarti tetap 8 jam pertama itu adalah ini. 8 jam kedua ini dibagi 2. 8 jam ketiga juga ini dibagi 2. Sama aja gitu. Gitu aja untuk
cairan. Ada yang tanyakan. 6 jam sama, beda sama, karena 50%, 50%. Clear ya? Teman-teman yang bertanya, terutama yang bertanya. Kalau yang sudah sering dengan saya, pasti clear. Saya nggak clear. Assalamualaikum Coach Mon, izin mau bertanya. Oke. Kalau yang 16 jam enggak jadi 6.480? Enggak, Bu. Yang 16 jam itu setengahnya, Bu. Setengahnya dari total. Ya kirain teh yang dari 8 jam pertama ditambah 50%, 8 jam berikutnya enggak dijumlahin gitu. Enggak dijumlahin. Enggak dijumlahin. Oh iya. Terima kasih. 50%, 8 jam 50%, 16 jam 50%. Jadi tetap kalau gitu bukan lagi 100% dong, Bu. Jadi 150% kalau gitu. Ya udah, terima kasih Coach. Oke, sama-sama, Bu. Ada lagi celir. Kalau leher, leher itu masuk ke kepala. Coba cek, leher itu masuk ke kepala kan? Pokoknya kalau misalkan leher itu satu telapak tangan kita ya. Satu telapak tangan pasien ya. Leher satu, berarti dianggapnya 1% ya kalau leher. Berarti Coach leher dengan muka itu 4,5 kan? Ya. 4,5 kan? Ya. Gitu. Coba cek lagi. Lihat rule of nine-nya. Oke, teman-teman. APN untuk Perkesmas nanti saya cek ulang ya. Perkesmas apa yang keluarnya? Perkesmas. APD sudah jelas untuk level-levelnya, tolong pahami. Kalau dada, ya dada 9. Coba cek lagi ininya. Nanti saya cek ulang. Perasaan sudah ada ya? Rule of nine. Sudah ada, Coach. Kalau belum ada nanti saya share ulang ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. APD vaksin, kalau kemarin pertanyaannya ada vaksin jarak antara booster ya kalau nggak salah. Itu berapa bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan, Coach. Oh iya, sip. Ya, 6 bulan. Termasuk juga nyuntik kemarin vaksin yang ditanyakan setelah IM kemiringannya 90. Kalau vaksin tidak diaspirasi ya? Langsung tanpa ada aspirasi. Oke, clear. Preoperasi juga jangan lupa untuk preoperatif tindakannya udah di atas ya. Meja biasanya, Coach. Hah? Meja letaknya. Meja di Ya. preoperasi. Enggak, biasanya kan letak meja keberapa pendaftaran atau biasa ada tuh. Oh, itu di ini posyandu. Oh. Ya, Coach. Ya, saya pikir meja untuk misalkan circulation nurse apa, misalkan instrumentasi dalam nurse, saya pikir meja itu. Kalau pendaftaran itu di mana? Meja 1. Iya kan? Enggak, barusan saya lagi ngomongin preoperasi kan. Coach, Oke, promosi kesehatan untuk anggota keluarga tadi sudah dijelaskan, saya hapus. Coach, maaf Coach, di APD itu Coach kemarin baca kalau dia ada airborne level 3 Coach. Kayak mana tuh Coach? Oke, cek ulang ya, cek ulang mana? Tolong di cross check juga nih min map saya juga, kalau salah kasih tahu karena kemarin juga ada yang salah. Abu barusan Bu tentang apa Bu? APD Coach. Oh APD, oh ini APD. Oke, ini APD ya. Nah, sini nih. Tenaga kesehatan kontak dengan COVID-19 itu level 3. Kalau yang level 2 itu bila tindakan menimbulkan aerosol
tracheostomi, restitusi jantung, pemasangan NGT, sectioning, bronkoskopi, pengenalan swab, nebu, pemeriksaan fisik, dirawat jalan pada pasien dengan gejala saluran pernapasan, melakukan pemeriksaan sampel saluran pernapasan, masker bedah diganti dengan N95 yang dilapisi masker bedah. Itu Bu. Ini sudah kan? Yang ini sudah diberikan kan? Sudah, Coach. Oh iya udah. Tinggal dibaca ya. Belum sempat paling, Coach. Ya udah nggak apa-apa, masih ada waktu. Oke. Oke, Coach. Oke. Apa nanti saya harus share lagi? Oke, mana ya barusan saya sampai mana barusan? Yang APD sudah, bentar. Oh, yang ini yang barusan yang belum di. Nah, ini ya. Kasihan belum ada yang kelihatan katanya. Ini ya, sudah. Nanti tinggal cek di Bitmap bagian 1. Bitmap bagian 1 nih. Cek aja sendiri. Bagian atas APD. Kita lanjut. Sampai di mana kita? Sampai di APD, Coach. Ya, ada APD. Ini kita sampai 26 loh. Kita cek sampai berapa? Sampai 155. Saya kasih nanti lah. Saya nggak akan sampai 155, kita sampai subuh lah. Nanti tiap hari akan saya, dan mulai besok saya akan memberikan, saya juga akan nulis buku nanti bagi teman-teman yang akan masuk ke, mudah-mudahan dulu semua harapannya. Tapi bagi teman-teman yang akan CPNS, saya buat buku lagi. Nanti mungkin saya minta teman-teman ngisi untuk yang keluar apa saja. Nanti silakan diisi di Google Form. Nanti untuk buat buku, termasuk juga buku baru. Kalau yang buku SKB kemarin kan, itu sudah saya gratisin oleh teman-teman kan. Udah kadaluarsa, nggak pernah tahun 2019 saya buat. Silakan buat teman-teman. Yang saya ingin dilapori oleh kalian itu, Coach, saya dapat NIPPPK, dibayarnya dengan itu. Alhamdulillah. Dibayarnya dengan itu. Protokol COVID, ya. Nanti saya coba cek ya untuk protokol COVID. Mudah-mudahan, tolong dong untuk Mas Alil kalau ada protokol COVID yang baru kirim ke saya ya. Kalau ada yang baru-baru tolong minta ya. Kadang-kadang tidak terbaca juga itu kan ya. Dia tadi sampai dengan apa tadi? APD. Vaksin sudah tadi. Vaksin kalau derajat pencegahan, vaksin itu termasuk pencegahan apa? Vaksin itu termasuk tingkat pencegahan apa? Primer, sekunder, tersier. Primer. Oke, sip. Jangan lupa. Waduh, ini ada dihapus ya. Oksigenasi. Saya senang kalau ada orang yang bermanfaat katanya. Wawancara kepemimpinan tadi sudah. Nah, Apgar Score. Apgar Score, postpartum, undang-undang kesehatan, saya tidak ada undang-undang kesehatan, tapi ada undang-undang aturan-aturan ini tentang apa ini tentang. Ada yang tahu apa sih undang-undang kesehatan yang keluar? Ya, Coach, undang-undang kesehatan, Coach. Bingung, pusing, Coach. Ya apanya gitu, maksud gua apanya? Tanya tadi, Coach, undang-undang kesehatan nomor 36, Coach. Nomor 36. Oh, keluar gitu, nomor berapa gitu? Iya, undang-undang nomor 36 katanya, Coach. Oh, oke. Jawa Timur gitu, Coach. Oh, Jawa Timur, oke. 36 atau 38 ya, Kak? Dapat informasinya 36. Oke lah, nanti gua googling lah nanti. Kita googling rame-rame. Coba, undang-undang kesehatan nomor berapa? Tiga 2009 dong. Oh, 36 kan? UU Kesehatan. 36 2009.
36 2009. Dah. Clear. Mana ini? Oke, clear ya. Berarti 36 2019. 2009 udah 19. Oke. Kemudian saya tulis lah, saya lupa. 36 tahun 2009. 60 lagi. Vaksin imunisasi booster tadi sudah jelas tadi 6 bulan ya. Ini 6 bulan. Bulan dari vaksin primer lengkap. Ingat, ada kata-kata dari vaksin primer lengkap. Kemudian PHBS untuk soal. Oh, itu. Untuk soal PHBS itu ada yang di 100 ya. 100, 1000 soal PHBS ada di sana. PHBS keluarga, PHBS di masyarakat, PHBS di sekolah, ya yang itu kan? PHBS itu. Kemudian, gedein. Kemudian pernapasan, jenis-jenis pernapasan Anda juga termasuk masalah. Tadi masih ada yang bertanya, apa bedanya katanya jalan napas, bersihin jalan napas dengan pola napas. Kalau pasiennya gini, kasus nih gue kasih kasus ya. Ada seorang laki-laki datang ke IGD, dia tampak napas berat dan dia memiliki riwayat asma, Dia mengatakan serangan dipicu oleh kemarin dia hujan-hujanan, tampak cuping hidung bergerak, kemudian retraksi dinding dada. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Bersihan jalan napas. B. Pola napas. C. Pertukaran gas. Pola napas. B. Pola napas. Pola napas. Pola napas atau bersihan? Pola napas. Pola napas. Pola napas. Kalau ada wheezing? Pola nafas karena tidak ada ronki. Pola napas, ada retraksi dada. Gini dulu, jangan dulu kena mentang-mentang ada retraksi dinding dada lantas langsung pola, jangan gitu juga. Dicek dulu. Kalau ada wheezing itu pasti bersihan, itu aja. Walaupun jadi gini, ingat teman-teman, prinsipnya itu yang diutamakan adalah ABC. Ya. Kalau ada namanya asma itu berarti penyumbatan jalan napas, karena namanya kan disebutnya sudah asma dong, penyumbatan jalan napas. Berarti yang bermasalahnya airway-nya dong. Airway-nya. Kalau ke B itu sudah breathing, pola itu sudah breathing. Jadi kalau misalkan mana dulu, berarti yang utama adalah pokoknya kalau ada ronhi, ada batuk, ada wheezing itu sudah masih bersihan. Bersihan benar. Gitu ya. Siap. Siap. Nice. Nah, yang mana? Leopold 1 sampai 4 pahami usia kehamilan. Hitungnya. Jangan lupa luka bakar, pemberian cairan. Terapi komplementer kemarin yoga, kemudian apa? Herbal ya. Apalagi yang keluar kemarin? Tadi nggak ada yang bilang terapi komplementer. Hari ini saya cek itu. Ada nggak terapi komplementer hari ini? Nggak ada ya? Ada. Apa? Tentang apa katanya? Itu bayi 5 tahun. Bayi 5 tahun? Kenapa? Contoh terapi komplementernya apa gitu, yang baik. Yang baik. Jawabannya apa jawaban? ABC-nya nggak ada tadi. Ya bayi 5 tahun berarti kan tinggal apa? Masa bayi 5 tahun dikasih yoga kan nggak mungkin kan? Kita pakai logika aja lah gitu. Disuruh yoga. Ya berarti kan massage paling juga kan? Kalau tepuk-tepuk punggung termasuk nggak itu, Pak? Kayaknya ada massage tadi. Hah? Kayaknya ada massage tadi. Oh ya massage aja. Kalau tepuk-tepuk punggung, jangan-jangan clapping untuk jalan apa disuruh
Napas. gitu ya, bersihan batu efektif gitu kan. Ya berarti kan tinggal massage di massage juga aja. Kemudian APD udah tadi lah. Oh ini ada tindakan hampir sama dengan SKB, makanya kemarin saya gratisin. Sebelumnya gua jual itu 235 gitu kalau nggak salah. Tapi pada saat ada yang mengatakan ini sama dengan SKB, maka gue cepet-cepet udah deh gue gratisin daripada gue nanti disalahin. Nah, mudah-mudahan. Coach tadi ada soal nih, Coach. Oke, gimana? Coach tadi ada soal. Ya Bu, silakan Bu. Anak dengan usia 4 tahun, kebutuhan cairan per jamnya adalah titik-titik mili per jam, Coach. Mililiter per jam. 4 tahun, 2N tambah 8. Oh. Berarti 16 kan? Kan udah tadi itu pagi-pagi itu di kuis sudah saya kasih itu. 2N tambah 8 berarti 8 tambah 8 16 ml per jam. Keluar kuis. Itu kuis kan keluar? Keluar di kuis. Nggak keluar di ujian kan? Keluar di ujian ya? Ya biar kalau mulai sekarang saya yang ini nanti wih apa deh. Nggak apa-apa, namanya juga anak. Gue juga punya anak, biarin aja. Ntar gue matiin ya. Makanya untuk kuis pagi, kuis siang saya ngambilnya dari FR nanti. Jadi mudah-mudahan ada, ditambah juga kira-kira yang mungkin yang keluar, yang banyak keluar apa gitu. Mungkin tadi ada usul juga, Coach gimana kalau misalnya kuis itu dikasih untuk sosiokultural? Besok lah gue bikinin, ya. Besok gue bikin. Pagi-pagi bikinnya, di subuh bikin soal. Biar fresh. Kalau sekarang udah pusing bikin soal mulu, matanya Coach, udah. ini lagi, Coach. Oke. BB bayi ditimbang berapa kali dalam 1 tahun, Coach? 8 kali minimal. 8 kali. Nah, udah. Apalagi? Udah ada di kuis. Udah ada di kuis. Tuh, udah keluar. Kak, lanjut Kak, kisi-kisinya Kak, biar dibahas Kak. Lanjut. Iya, ini lagi, Coach. Tadi dapat dari teman ya, Coach. Pasien persiapan operasi tumor otak yang perlu disiapkan atau diperhatikan sebelum operasi apa tuh, Coach? Operasinya, operasi otaknya apa? Gitulah soal tadi, Coach. Pasien persiapan operasi tumor otak yang perlu dipersiapkan atau diperhatikan sebelum operasi apa gitu katanya. Ya, itu kan kalau kita perawat pasti biopsikososial spiritual yang harus diperhatiin. Bukan prosedur titik. Titik operasi. Tergantung ininya, pilihannya apa? Tergantung pilihannya apa. Maaf Coach, sedikit menjawab. Kalau saya dari Aceh, kebetulan memang di rumah sakit kami memang ada pasien dengan bedah saraf. Biasanya kalau dengan diagnosa tumor, kami lebih dokternya lebih menyiapkan tentang persiapan darah Coach. Darah ya. Oke, makanya kan persiapannya kan kalau kita sebagai nurse itu pasti persiapannya itu biopsikososial spiritual. Makanya seperti yang saya, optionnya apa? Nggak jelas juga, Coach. Nah, jadi itulah makanya. Jadi kalau misalkan fisik, berarti kan secara fisik dia siapin darah, kita siapin rambutnya dicukur dan lain sebagainya. Psikologinya, ketenangannya, pengetahuannya dan lain sebagainya kan tergantung nanti apa permintaan dari soal. Kan? Jadi bingung. Kalau persetujuan sama, persetujuan juga sama. Info konsen juga dijelaskan. Mungkin nanti dia mau, tapi jangan lupakan bahwa ada yang namanya proksi. Proksi itu inform konsen pada orang-orang yang tidak mampu memberikan persetujuan. Contoh anak-anak dan usia lanjut dan orang yang koma, namanya proksi. Ya, namanya proksi. Proksi inform konsen namanya. Oke, silakan. Ada lagi? Kita sharing-sharing. Lanjut lagi, Kak. Oke, lanjut ya. Boleh ke soal? Ya.
ada soal pre-op. Nah, jadi pasien tidak mau masuk di operasi. Apa yang seharusnya tindakan selanjutnya yang perlu kita siapkan. Ada opsi cuci tangan, personal hygiene. Kalau lainnya pastikan bukan jawabannya juga. Ya, kembali lagi apa yang menjadi optionnya itu nanti pilihannya. Berarti nanti yang kita prioritaskan. Kalau sudah masuk ruangan berarti pasien mau tidak mau dia ikut prosedur persiapan premedikasi misalnya. Tentunya ya kita tergantung opsinya jawabannya apa. Disesuaikan aja dengan jawaban. Kita pakai tahap-tahapan aja lah apa yang nanti ada di pre-op, mau masuk ruangan dia harus ngapain, nanti coba cek ulang prosedurnya. Oke. Coach, ini juga ada lagi, Coach. Ya. Pasien sesudah operasi apa yang harus diperhatikan gitu, Coach? Kalau sesudah operasi berarti kita cek tanda pita 15 menit sekali, gitu ya, tanda pita, tingkat kesadaran, dan perdarahan juga dicek monitor 15 menit sekali. Kalau pasiennya sudah tingkat kesadaran GCS-nya juga bagus, baru dilempar ke ruangan. Tapi kalau GCS-nya memburuk, kita siapkan ICU. Itu. Apa itu? Oh ini FR-nya ya? Pak, siapa ini? Yang ngasih FR? Mas Rio, kirim aja ke japri ke saya ya. Siap, Coach. Nah, oke, thank you ya. Nanti saya masukin. Apa lagi? Ada lagi, Coach. Oke. Tentang proses. Siap, Ibu dulu. Pasien di ruangan RR, tiba-tiba sianosis, apa yang dilakukan, Coach? Ya, sianosis berarti kekurangan oksigen dong. O2. Oh. Berarti kalau misalnya sianosisnya kenapa? Dan sianosis itu macam-macam, bisa kena jalan napasnya, bisa karena polanya, kan pasti ada kelemahan, bisa jadi karena kelemahan atau pernapasan. Tapi apa yang dilakukan adalah kita menyediakan oksigen supaya ketersediaan. Oke lah, bermasalah di saluran napas, tapi kita ketersediaan oksigennya diperbanyak. Targetnya gitu. Pemasangan oksigen berarti ya, Coach? Ya, benar. Lagi, Bu? Lagi, Bu. RJP, Coach, untuk anak usia 10 tahun? RJP anak usia 10 tahun, ingat tadi, oh ya, sekalian dibahas tadi ya. Tadi kan ada, saya ngasih berapa kedalaman kompresi ya. Memang di AHA itu, coba sebentar saya cek di AHA ya. Di AHA itu kedalaman itu 5 cm. Nah, 5 cm. Tapi tidak boleh lebih dari 6 cm. Ya, pertanyaannya kan tadi, tidak boleh lebih dari berapa, gitu kan. Nah, itu jadi yang dipermasalahkan oleh teman-teman kan tadi gitu. Kau kenapa katanya ini kan seingat saya harusnya 5 gitu kan. Ya, berarti beliau belum baca utuh gitu ya. Belum baca utuh. Nah, saya akan coba liatin pada teman-teman ya. Supaya sama persepsi kita. Sebentar, saya cek dulu teman-teman. Bentar. Oke. Ini kalau anak-anaknya nggak apa-apa deh. Sorry. Jadi yang soal keluar tentang undang-undang itu. Sebentar ya. Saya tunjukin ini dulu ya. Karena tadi ada perdebatan. Oke, coba lihat sini. Di sini kecepatan kompresi adalah 100 hingga 120 per menit. Kedalaman kompresi pada pasien diubah minimum 5 cm, namun tidak lebih dari 6 cm. Ya, tidak lebih dari 6 cm. Kemudian di bawah ada cek
1 napas buatan setiap 6 detik atau 10 napas buatan per menit. Gitu ya. Itu juga kunci-kuncinya di sini. Makanya mungkin tadi teman-teman lihatnya hanya 5 cm aja gitu kan. Lihatnya. Belum dibacanya secara utuh ya. Perasaan saya sudah ngasih juga. Coba cek di Minmap sudah gue kasih lah itu di Minmap. Nah ini. Coach itu RJP-nya berapa Coach? 15/2 atau 15/1 Coach? Nah nanti sabar. Nah ini sudah mana lagi? Bentar, saya cek di bawah. Nah ini nih panduannya nih. Ini untuk apa Bu? Kompresi ya? Iya Coach. Kompresi ini dewasa dan anak remaja, dan ini untuk anak-anak dan bayi sebelah sini nih. Nah ini untuk 1 penolong di 30/2. Kalau 2 penolong 15/1 untuk anak-anak bayi. Clear ya? Clear. Oke. Apakah perlu? Coach ulang Coach. 1 penolong. 1 penolong 30/2. 2 penolong 15/2. Apa saya harus kasihin ininya? Emang mau kebaca nih? Enggak Coach, langsung aja Coach. Enggak. Ini untuk dewasa atau anak-anak Coach? Ya anak-anak, gue sebutin lagi untuk anak-anak nih, anak-anak. Anak-anak 1 penolong 30/2. Untuk 2 penolong 15/2. Untuk dewasa mau 2 mau 1 penolong tetap 30/2. Nah, Oke, clear ya? Clear Coach. Oke. Denyut tadi berapa detik? 10. Jangan lupa. Nah, ini kedalaman kompresi nih, ada nih kedalaman kompresi dan lain sebagainya. Oke. Begitu teman-teman. Materinya, ada yang minta materi, tak gua kasih, kalau materi gampang. Tinggal mau dibaca enggak, itu masalahnya. Banyak banget materi. Lagi Oke. Coach. Ya, silakan Bu. Coach, kita sampai jam berapa Coach? Kalau saya sih sekarang aja udah selesai, lapar gua perut. Bagi di grup lah nanti Kak. Di grup ya, nanti akan saya kasih ininya, materinya. Nanti silakan teman-teman diskusikan di grup. Satu lagi ya Coach. Oke. Satu lagi, Coach. SOP pemasangan EKG setelah lumasi jeli pada area pemasangan. Apa kira-kira? Memasang elektroda, Coach. Ya, iya benar udah. Iya, oke Coach. Berarti saya kirim ke grup kita ya. Grup 15 dan 14. Nah, ini. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Kak, bagi di grup ya Kak.